Natasha Alamsyah-Putri, kelompok 10 Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas 4C Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian mutu terpadu atau Quality Control TQC. Perkembangan dan mentalitas dasar TQC. Kemajuan pendidikan, teknologi, informasi, dan peradaban mendorong masyarakat konsumen semakin selektif dan cenderung untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang bermutu baik. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan serta mendorong karyawan bekerja efektif dan efisien. Dengan begitu, barang atau jasa yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga mempunyai daya saing yang besar di pasaran. Baik, selanjutnya perkembangan TQC dari tahun ke tahun. Pada tahun 1920 sampai 1940, pengendalian mutu atau quality control mulai dilakukan di Amerika Serikat terbatas pada produk pabrik. Kemudian mulai tahun 1940 dilakukan dengan metode statistik. 1940 sampai 1950 penerapan pengendalian mutu dengan statistik dan mulai diadakan penelitian secara kelompok untuk mengendalikan mutu yang dimaksud. Pada tahun 1950 sampai 1955, pengembangan pengendalian mutu dengan menekankan sebagai bagian integral dari pengendalian manajemen. Pada tahun 1955 sampai 1960, manajemen yang menekankan pada hasil MBO, Management by Objective atau MBS dikembangkan untuk menggarisbawahi perencanaan strategis, planning, dan pengembangan manajemen. Selanjutnya, pada tahun 1960 sampai 1965, mulai diperkenalkan Quality Control Circles atau QCC atau GKM atau gugus kendali mutu sebagai penggalakan pemeriksaan dan dengan pengendalian mutu agar seluruh karyawan tertinggi sampai dengan terbawah mempelajari metode statistik dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian mutu. Pada tahun 1965 sampai 1978, QCC gaya Jepang lebih dikenal dengan nama TQC yang menekankan PDCA atau Plan Do Check Action pada seluruh tingkat organisasi oleh semua orang. Selanjutnya, organisasi. Organisasi gaya Jepang, gaya Amerika Serikat, dan gaya Eropa Barat perlu dipahami untuk dapat mengetahui konsep TQC tersebut. Perbedaan konsep organisasi gaya Jepang dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat, TQC dan QCC perlu dipelajari dalam MSDM karena manusia adalah aktiva yang paling berharga, perencanaan, dan pelaku dalam mewujudkan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Selanjutnya, dasar TQC. Dasar TQC adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipasif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan kerja, sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya. Di sini ada mentalitas dasar TQC. Yang pertama, kerjasama dan partisipasi total. Yang kedua, berorientasi kepada mutu. Dan yang ketiga, hubungan atasan dan bawahan. Selanjutnya, pengertian dasar. Yang pertama, ada pengendalian mutu terpadu atau PMT adalah suatu sistem manajemen yang melibatkan semua tingkatan karyawan melalui pelaksanaan konsep quality control dan metode statistik untuk memuaskan langganan dan karyawan. Yang kedua, Quality Control Circle atau QCC atau GKM adalah kelompok kecil karyawan dari lingkup kerjasama dengan sukarela melakukan kegiatan pengendalian dengan menggunakan teknik quality control. Yang ketiga, Quality Control Project atau QCP adalah kelompok kecil karyawan dan lingkup kerja yang sama atau lebih luas yang melakukan kegiatan perbaikan dalam satu kali proyek sampai selesai dengan menggunakan teknik quality control. Yang keempat, dukungan manajer adalah dukungan dari manajer puncak dalam menetapkan kebijaksanaan dan memberi arahan serta dukungan dari manajer media untuk berperan serta dalam TQC kekuatan. Yang kelima, TQC terletak pada bagian terlemah dari rantai lingkaran gugus kendali mutu atau QCC. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuan pelaksanaan TQC. Tujuan pelaksanaan TQC itu ada lima. Yang pertama, pencapaian kebijaksanaan dan target perusahaan secara efisien. Dan yang kedua, perbaikan hubungan manusia serta mutu barang atau jasa. Yang ketiga, peningkatan moral prakarsa dan kerja sama karyawan. Dan yang keempat, pengembangan kemampuan tenaga kerja. Terakhir, yang kelima, peningkatan produktivitas dan probabilitas usaha. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan TQC.
Yang pertama itu manfaat bagi karyawan, dan yang kedua manfaat bagi perusahaan, dan yang ketiga manfaat bagi konsumen. Selanjutnya, sistem manajemen TQC. Yang dimaksud sistem manajemen TQC itu apa sih? Yaitu mengetahui pengertian konsep standar dari sistem manajemen seutuhnya. Dapat melihat cara penerapan yang paling efektif dan tepat. Sistem manajemen memilih 3 tingkat aktivitas sesuai dengan struktur piramidal organisasi dari setiap jenjang, memiliki tugas membantu penerapan TQC sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, penerapan dan pemecahan masalah TQC. Tujuan penerapan dan pengembangan itu ada 4. Yang pertama, pengembangan suatu sistem dan praktek manajemen memerlukan suatu proses perubahan mentalitas. Yang kedua, proses pertumbuhan tersebut lebih banyak ditekankan pada perubahan tingkah laku manusia. Dan yang ketiga itu proses TQC memerlukan waktu dan perhatian manajemen. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengetahui bagaimana cara mendorong dan mengelola proses perubahan. Selanjutnya, penerapan sistem. Penerapan suatu sistem manajemen selalu mengakibatkan terganggunya keseimbangan. Dasar-dasar pemecahan masalah. Masalah harus dipecahkan untuk menjaga jangan sampai timbul masalah lain yang lebih besar dan lebih luas pada waktu selanjutnya. Menurut Jedway, mengemukakan 3 langkah pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah dengan meneliti apa dan bagaimana masalah yang timbul. Yang kedua, pengembangan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, alternatif yang terbaik yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dipergunakan. Hasimon menyempurnakan pendapat Jedway yaitu evaluasi dan keputusan, yakni sejauh mana hasil perbaikan dapat memecahkan masalah yang dihadapi setelah implementasi dilakukan. Baik, saya cukupkan presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.